Selamat siang, salam sejahtera, salam bahagia. Ketemu lagi dengan kami, Belajar Kenal Matematik Channel. Hari ini kita akan membahas bab bentuk akar, di mana bab ini dipelajari di kelas 10 SMA, tapi tidak ada salahnya apabila yang sekarang duduk di kelas 11 dan kelas 12 untuk meninjau ulang pemahaman sifat-sifat dan beberapa contoh soal yang akan kami sajikan. Baik, kita mulai dengan pengertian. Dalam bahasan kita di sini yang dimaksud dengan bentuk akar adalah akar pangkat 2. Ya, akar pangkat 2. Maaf. Akar pangkat 2 seperti ini. Yang dalam penulisannya untuk selanjutnya ditulis sebagai akar saja. Ya. Bentuk ini tidak lain, di dalam bentuk eksponen ditulis sebagai A pangkat setengah. Nah, kita tahu A pangkat setengah kalau dikalikan dengan A pangkat setengah akan kita dapatkan A pangkat setengah tambah setengah atau A pangkat 1, atau cukup kita tulis A saja, ya. Nah, dengan demikian kita dapatkan bahwa akar A, karena A pangkat setengah itu adalah akar A, kalau dikalikan dengan akar A, maka hasilnya adalah A. Ya, atau dalam format yang lain, bahwa A pangkat setengah kalau dipangkatkan 2, ini sama dengan A pangkat di dalam dengan pangkat di luar dikalikan, jadi setengah dikali 2 sama dengan 1, atau sama dengan A saja. Nah, dalam format akar, di akar A apabila dikuadratkan maka sama juga hasilnya dengan A. Ya, jadi demikian, sehingga kita akan dapatkan sebagai contoh nanti apabila ketemu akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2, atau akar 2 apabila dikuadratkan hasilnya adalah 2. Nah, dalam pemahamannya bahwa bentuk akar itu dalam bilangan dikenal sebagai bilangan yang irasional, ya, bilangan yang tidak dapat disajikan dalam bentuk pecahan, ya, tapi bisa bisa ditakar. Nah, kalau bilangan rasional, bilangan itu bisa disajikan dalam bentuk pecahan, tetapi kalau bilangan irasional tidak bisa disajikan dalam bentuk pecahan. Tapi bisa kita sajikan seperti dalam bentuk geometri, ya. Jadi seperti ini misalnya. Maaf. Yang lebih biar gambarnya lurus. Sorry. Iya, sebab saya coba gambarkan garis. Nah, kalau kita punya
dua buah garis dengan ukuran yang sama, tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat. Kalau ini satu, maka ini adalah akar 2. Ya. Nah, kalau kita tegakkan di sini, siku-siku dengan panjang 1, maka dari sini dapat kita tarik garis yang panjangnya sama dengan akar 3. Nah, ini diperoleh dari perhitungan Pitagoras, ya. Nah, kita juga perlu mengingat bahwa bilangan-bilangan kuadrat, ya, yang apabila ditarikan akar menjadi bilangan bulat. Seperti misalnya dari bilangan 1, 4, 9, 16, 25, berapa lagi, 36, kemudian 49, kemudian 64, lalu 81, kemudian 100, kemudian 121, 144, 169, 196, 225, dan seterusnya. Ya, cukup sampai di sini karena nggak muat ya. Kalau diteruskan. Nah, ini adalah bilangan kuadrat yang apabila ditarik akar, maka hasilnya bilangan bulat. Jadi seperti misalnya akar 4. Akar 4 itu adalah sama dengan 2. Jadi kalau ini konstruksi geometri ini kan 1, 1, akar 2. Akar 2, 1, akar 3. Nah, kalau diteruskan, akar, saya kasih warna kuning deh. Kalau diteruskan sini 1 lagi, ini sudutnya siku-siku, tegak lurus. Ini ditarik garis ke pangkal, sisi miringnya ini adalah akar 4. Nah, akar 4 ini tak lain tak bukan adalah 2. Ya, ini bilangan akar dengan pemahamannya, kaitannya terhadap bilangan kuadrat. Oke, kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu operasi pada bilangan akar. Nah, bilangan-bilangan akar dapat dioperasikan diantaranya yaitu dengan melakukan penjumlahan. Nah, ada syaratnya. Penjumlahan pada bilangan akar hanya pada bentuk akar yang sejenis saja. Ya, seperti A akar P ditambahkan dengan B akar P. Sama-sama akar P, maka hasilnya adalah A ditambah B dengan sifat distributif akar P. Ya. Jadi kalau kita ingin menjumlahkan, misalnya contoh akar 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Berarti kita tinggal menjumlahkan koefisiennya saja, 3 ditambah 5. Jadi 8 akar 2. Ini sama seperti kita menjumlahkan benda, ya. 3 kursi ditambah 5 kursi, hasilnya adalah 8 kursi. Ya. Contoh lain bisa juga penjumlahan itu mencakup pengurangan. Misalnya 10 akar 3 dikurang 6 akar 3. Nah, kita tinggal perkurangkan 10 dengan 6. Jadi 4 akar
3. Nah, kalau kita menjumlahkan bilangan dengan akar atau jenis yang berbeda, tidak bisa dijumlah. Seperti misalnya akar 3 ditambah dengan akar 2. Ini tidak bisa dijumlah. Ini sama seperti menjumlah kursi ditambah meja. Ya, satu kursi ditambah satu meja. Ya, hasilnya tetap satu kursi tambah satu meja. Jadi ini tidak bisa dijadikan satu bentuk akar. Jadi mereka berdiri masing-masing. Nah, untuk selanjutnya, kadang-kadang penyajian bentuk penjumlahan dan pengurangan itu sepertinya mereka bukan berasal dari akar yang sama. Padahal sebenarnya mereka dalam habitat yang sama. Contohnya, akar 80 dikurang akar 5 ditambah akar 125. Nah, ini sama dengan, nah kalau kita perhatikan di dalam akar 80 itu ternyata ada 16 dikali 5. Ya, akar 5 tetap akar 5. Kemudian akar 25 itu adalah akar 125 itu adalah 25 dikali 5. Nah, di sini akar 16-nya bisa dihitung sendiri. Ya, sebagai 4 akar 5 dikurang akar 5 ditambah 5, karena akar 25 ini adalah 5 akar 5. Jadi yang bentuk kuadrat, yang bilangan-bilangan bentuk kuadrat yang tadi yang sudah kita jembrengin tadi, bisa menjadi bilangan bulat ya, ketika dia berada di dalam akar dan keluar sebagai bilangan bulat. Sehingga kita bisa menjumlahkan 4. Jadi ini di akar 5 ini ada 1 ya. Jadi di akar 5 ini ada 1. Jadi 4 dikurang 1 ditambah 5 ya. Ini kita hitung dikali akar 5. Sehingga kita dapatkan 9 dikurang 1, berarti 8 akar 5. Nah, inilah hasil dari penjumlahan dan pengurangan dari bilangan yang kelihatan sepertinya bukan pada habitat yang sama. Ternyata kalau disederhanakan, mereka bisa dioperasikan. Baik, berikutnya operasi yang kedua, yaitu operasi perkalian. Nah, bilangan akar atau bentuk akar dapat kita perkalikan. Yang pertama, kalau dia dari jenis yang sama. Kalau dia dari jenis yang sama, kalau kita perkalikan, maka kita akan dapatkan perkalian koefisiennya terlebih dahulu, lalu bilangan akarnya belakangan ya. Jadi akar dengan akar menjadi hilang akarnya ya, dari pengertian yang tadi bahwa bilangan akar ketemu dengan bilangan akar, akarnya hilang atau menjadi bilangan bulat biasa. Nah, sebagai contoh misalnya berapa ya? 3 akar 2 dikali 5 akar 2. Nah, kalau begini berarti kita akan mengalihkan 3 dengan 5 dan 2. Jadi akar 2 dikali akar 2-nya jadi 2. Sehingga ini sama dengan 30. Contoh lain, misalnya berapa lagi? Dari akar yang sama, 5 akar 3 dikali 4 akar 3, berarti 5 kali 4 kali 3. Jadi sama dengan 60.
Ya. Nah, ini bentuk akar yang dari kategori atau dari habitat yang sama kalau diperkalikan. Nah, bagaimana dengan akar yang tidak sama? Kita lihat yang kedua, kalau dia tidak sama, maka kalau diperkalikan, maka hasilnya adalah perkalian bilangannya di dalam tudung akar. Ya, di dalam tudung akar. Nah, sebagai contoh, misalnya kalau kita memperkalikan, misalnya yang pertama akar 3 dikali akar 2, ya. Maka ini menjadi akar 6. Nah, contoh lain lagi, akar 2 dikali akar 5. Maka ini menjadi akar 10. Atau dalam bentuk yang lebih banyak, misalnya 3 akar 3 dikali 4 akar 2. Maka ini akan menjadi koefisiennya dikalikan terlebih dahulu, 3 kali 4, 12. Lalu akarnya dikalikan menjadi akar 6. Ada lagi mungkin contoh lain, misalnya kalau bilangan itu dalam bentuk pecahan, misalnya setengah akar 5 dikali 4 akar 5. Maka kita, maaf, jangan akar 5. 4 akar 3. Maka ini akan menjadi setengahnya dikali 4, dapat 2, lalu akar 5 dikali akar 3-nya jadi akar 15. Demikian kalau kita ingin mengalihkan bilangan yang akarnya berbeda. Nah, kita juga bisa memecahkan akar dalam bentuk, misalnya kalau kita menemukan akar, misalnya akar 21, ya, bisa kita pisahkan menjadi akar 3 dikali akar 7. Artinya bisa kita faktorkan. Begitu juga misalnya yang ke-6, akar 30. Nah, akar 30 bisa kita jembrengin menjadi akar 2 dikali akar 3 dikali akar 5. Ya. Jadi bisa sebaliknya. Nah, berikutnya kalau pembagian bagaimana? Kalau pembagian, maka kita sama seperti perkalian tadi, kalau akarnya berbeda, maka pembagiannya di bawah tudung akar. Jadi akar A per B. Ya. Walaupun ini nanti penyajian seperti ini tidak disarankan. Ya, ada trik lain untuk membuat penampilannya menjadi lebih baik. Tapi operasionalnya seperti itu. Jadi akar A dibagi akar B, operasionalnya adalah akar A per B. Ya, sebagai contoh, kalau kita ingin membagikan akar yang pertama, ya, akar 6 dibagi akar 2. Ya sudah, kita bagikan 6 dibagi 2, jadi 3. Ya, kalau langsung bisa dibagi, hasilnya langsung di bawah tudung akar. Ya. Tapi bisa juga kalau kita membagikan bilangan bulat, ya, 2 dibagi akar 2. Nah, ini 2-nya yang di atas bisa kita faktorkan, akar 2 dikali akar 2 dibagi akar 2. Kita cancel. Nah, kita cancel, dapatnya akar
2. Ya. Atau bisa juga seperti tadi yang nomor 1, akar 6 dibagi akar 2, kita faktorkan menjadi akar 3 dikali akar 2 dibagi akar 2. Nah, akar 2-nya di cancel. Ini trik lain untuk mendapatkan hasil bagi, ya. Untuk mendapatkan hasil bagi. Baik. Nah, selanjutnya kita akan melihat yang tadi saya sampaikan bahwa bentuk bentuk akar itu ada yang tidak disarankan penyajiannya seperti itu, harus disederhanakan. Nah, saya menyebutnya sebagai pantangan dalam bentuk akar. Ya, yang pertama, di dalam akar ada bentuk kuadrat. Nah, disarankan bentuk kuadratnya untuk keluar dari akar. Jadi, kalau kita menemukan bentuk akar A kuadrat B, maka kita sajikan sebagai A akar B. Jadi bentuk kuadratnya keluar. Ya. Nah, ini banyak sekali kita temukan dalam soal-soal. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya yang pertama, akar 8. Ya, akar 8 itu kan di dalamnya ada 4. Karena 8 4 kali 2. Maka 4-nya keluar dari akar menjadi 2 akar 2. Jadi akar 8 tidak disarankan disajikan sedemikian rupa, tapi lebih disarankan sebagai 2 akar 2. Karena bentuk akar sedapat mungkin disajikan pada bentuk yang paling sederhana atau paling kecil. Ya. Yang kedua, misalnya akar 18. Akar 18 itu 9 dikali 2. Berarti 9-nya keluar jadi 3 akar 2. Ya. 3 akar 2. Nah, kemudian yang ketiga, yang lain lagi, akar 72. Akar 72. Nah, di dalam 72 kan ada 36 kali 2. Ya, berarti 6 akar 2. Yang lain, misalnya akar 75. Di dalam 75 kan ada 25 kali 3. Nah, 25-nya keluar. Jadi 5 akar 3. Siapa lagi? Misalnya akar 108. Nah, angkanya jadi membesar misalnya. Kalau angkanya besar, kita bisa kita kecilkan dengan membaginya atau memfaktorkannya dengan pembagian tulang ikan. Nah, ini kita bagi seperti tulang ikan ini. Ini kepalanya udah nggak ada, karena udah dimakan mungkin. 108 kita bagi dengan bilangan terkecil 2, dapat 54. Bagi lagi 2, 27. Bagi 2 nggak bisa, berarti bagi 3, dapat 9. Bagi 3, dapat 3. Bagi 3, dapat 1. Selesai. Jadi 2-nya ada 2, 3-nya ada 3. Sehingga akar 108 itu adalah akar 2 kuadrat dikali 3 kuadrat dikali 3. Ya, sehingga dapat kita tulis sebagai 2 kali 3. Yang kuadratnya keluar, yang tidak kuadrat tinggal.
Ya, sehingga ini menjadi 6 akar 3. Nah, demikian untuk bilangan yang di dalamnya terkandung bentuk kuadrat. Kita lanjut ke pantangan yang kedua. Pantangan yang kedua, di dalam akar tidak boleh mengandung bentuk pecahan. Tadi seperti tadi, hasil pembagian menyebabkan munculnya pecahan di dalam akar. Nah, trikinya adalah sebagai berikut. Jadi, kita jadikan B kita paksa keluar dari akar, lalu A-nya dikalikan dengan B sebagai kompensasi. Ya, ini trikinya. Kenapa begini? Secara teknis kita bisa jembrengin kalau akar A per B itu kan tadinya berasal dari akar A dibagi akar B. Ya. Lalu akar A per akar B ini kita kalikan dengan 1. Ya, setelah kita kalikan dengan 1, satunya kita ganti dengan akar B per akar B. Ya, yang nilainya sama. Sehingga kita dapatkan penyebutnya merupakan bentuk kembar dari akar B. Sehingga kalau dikalikan akar B dikali akar B jadi B. Ya, jadi yang atasnya jadi akar A dikali akar B, akar AB, sedangkan di bawahnya B saja. Sehingga bisa kita tulis 1/B akar A dikali B. Nah, ini kita jadikan tricky. Kita lihat contoh. Misalnya kalau kita ingin menghitung, misalnya ketemu gitu dalam hasil perhitungan, misalnya dapat akar 2/3. Ya udah, tiganya kita, pembagian dengan 3 itu kan pecahan sepertiga. Ya, jadi sepertiganya keluar, 2-nya dikompensasi dengan 3, jadi 6. Jadi 2-nya dikalikan 3. Contoh yang lain misalnya, berapa ya? Akar hasil akhirnya kalau 3/4, nah karena 4 itu bentuk kuadrat, maka kuadratnya keluar. Jadi setengah akar 3. Nah, ini sebetulnya masuk ke dalam pantangan yang tadi, pantangan yang pertama. Walaupun bentuk di dalamnya pecahan. Ya, jadi sebetulnya ini bentuk yang mengandung bentuk kuadrat dari setengah. Yang ketiga, contoh lain misalnya akar berapa ya? Akar setengah, ya, akar setengah. Nah, akar setengah, 2-nya keluar jadi setengah, lalu 1-nya dikali 2, 2, jadi setengah akar 2. Jadi akar setengah bentuk yang lebih disarankan untuk disajikan adalah setengah akar 2. Oke, ini pantangan yang kedua. Sekarang kita lihat pantangan yang ketiga. Pantangan yang ketiga, akar tidak boleh di bawah, ya, kecuali akar serabut dan akar tunjang. Ya, itu di dalam biologi ya. Nah, ini untuk akar yang berada di bawah, akar sebagai penyebut itu ada 3 bentuk. Ya, ada 3 bentuk. Ada yang bentuknya sendiri, tunggal. Kemudian ada yang berkelipatan. Dan ada yang berteman. Nah, ini ada akar lain. Ya, masing-masing trikinya berbeda. Ya, untuk yang pertama, ini untuk mengubahnya supaya rasional, maka ini akarnya kita hilangkan. Ya, akarnya kita hilangkan, lalu dimunculkan lagi akarnya. Ya. Nah, seperti
Itu, ya. Nah, sekarang kita lihat kalau seandainya kenapa bisa begini? Karena seper A itu seper akar A. Kalau kita kalikan 1, lalu satunya kita rubah dengan akar A di akar A dibagi akar A, maka kita menemukan bentuk yang di bawah ini akar A dikali akar A yang sama dengan A. Sementara di atasnya adalah akar A. Nah, pembagian dengan A adalah seper A. Ya, dari akar A. Nah, ini tinjauan teoritisnya. Tapi kita triki saja dengan cara menghapus akarnya, kemudian memunculkannya lagi. Sebagai contoh, misalnya seper akar 2. Ya, misalnya sebagai contoh, seper akar 2. Ya udah, hilangkan akarnya, berarti seper 2. Lalu munculkan lagi akarnya, jadi setengah akar 2. Berapa lagi? 2 per akar 5. Ya, berarti hilangkan akarnya, jadi 2 per 5. Lalu munculkan lagi akarnya, karena habitatnya akar 5, jadi akar 2 per 5 akar 5. Bagaimana dengan misalnya 6 per akar 3. Ya, berarti 6 per 3, akarnya hilang, munculkan lagi akar 3. Nah, 6-nya bisa di-cancel. Sehingga kita bisa dapatkan 2 akar 3, jadi bentuk yang lebih baik. Ya, itu sifat pantangan yang ketiga, di mana pecahan, di mana akar tidak boleh di bawah, atau penyebut pecahan dalam bentuk akar. Jadi bilangannya, penyebutnya jadi tidak rasional. Jadi harus dirasionalkan dengan cara seperti itu. Bagaimana dengan kalau akarnya kelipatan? Kalau akarnya kelipatan, maka bentuk pengubahannya sama seperti yang pertama tadi. Kita hilangkan akarnya, jadi A kali B, lalu munculkan lagi akarnya, karena akarnya habitat B, berarti akar B, bukan akar A. Ya, jadi ini yang menjadi bentuk akhirnya. Sebagai contoh, mungkin kalau kita menemukan nomor 1 ya. Nomor 1 kita menemukan sepertiga akar 2. Ya, berarti kita hilangkan akarnya, berarti 3 kali 2, 6. Akar yang kita hilangkan akar 2. Akarnya 2. Sekarang contoh yang kedua, misalnya 6 per 4 akar 3. Kita hilangkan akarnya menjadi 6 per 12. Akar yang kita hilangkan kita munculkan lagi, yaitu akar 3. Ya, tanda akarnya yang kita hilangkan, tapi ketika kita munculkan lagi, habitatnya kita tuliskan. Ini bisa kita cancel menjadi setengah akar 3. Oke. Nah, bagaimana dengan bentuk yang ketiga? Nah, bentuk yang ketiga agak berbeda sedikit. Ya, berbeda karena ada unsur akar dalam bentuk lain. Ya, akar A ditambah akar B. Nah, bentuk trikinya adalah kita kalikan dengan sekawan. Ya, sekawannya adalah akar A min akar B. Ya, kita coba perhatikan ini. Kita kan punya bentuk perkalian 2 sekawan. Ya. Perkalian 2 sekawan. Yaitu, kalau kita mengalihkan A plus B dikali A min B,
maka hasilnya adalah selisih 2 kuadrat. A kuadrat min B kuadrat. Ini bentuk ini sudah dikenal dari SMP. Nah, begitu juga kalau kita mengalihkan dua sekawan dalam bentuk akar. Akar A ditambah akar B dikali akar A dikurang akar B. Maka hasilnya akar A dikali akar A-nya A, akar B dikali akar B-nya B. Dan ini yang akan kita gunakan untuk merasionalkan penyebutnya, yaitu dengan mengalihkan akar A min akar B, sehingga bentuk ini menjadi akar A min akar B yang dikalikan 1, berarti akar A min akar B, tetap ya. Nah, lalu dibagi dengan bentuk akar A plus akar B dikalikan dengan akar A min akar B. Hasilnya adalah A min B. Jadi, sesederhana ini trikinya, ya, sehingga kita ketika akan menghitung bentuk, misalnya contoh ya, contoh yang pertama, 1/4 akar 6 min akar 5. Maka kita kalikan sekawannya, kalau min sekawannya plus, berarti ini akar 6 plus akar 5 per perkalian sekawan. Perkalian antara mereka, yang min dikalikan yang plus, hasilnya adalah 6 dikurang 5. 6 dikurang 5 adalah 1. Jadi kalau dibagi 1, tetap akar 6 ditambah akar 5. Contoh yang lain, misalnya, berapa lagi ya? 4. 4 dibagi akar 11 ditambah 3. Nah, 4 dikalikan sekawannya. Sekawannya adalah akar 11 dikurang 3. Dibagi akar 11 dikali akar 11, 11. Dikurang 3 dikali 3, 9. Nah, kita dapatkan 11 dikurang 9 kan sama dengan 2. Berarti 4/2 dikali akar 11 dikurang 3. Jadi sama dengan 2 dikali akar 11 dikurang 3. Selesai. Nah, ini adalah bentuk pantangan yang ketiga. Jadi saya ulang lagi, ada 3 jenis pantangan. Yang pertama, akar tidak boleh mengandung bentuk kuadrat. Yang kedua, di dalam akar tidak boleh pecah belah, pecahan. Kemudian yang ketiga, akar tidak boleh di bawah, kecuali akar serabut dan akar tunjang. Ya. Nah, akar yang di bawah ini bentuknya ada 3. Ya, ada yang sendiri, tunggal seperti ini, kemudian ada yang kelipatan seperti ini, akar 3, ini akar 2-nya kelipatan 3, akar 3-nya kelipatan 4. Dan yang ketiga, akarnya di bawah dengan temannya, berjamaah ya. Jadi di bawah itu berjamaah. Nah, berikutnya yang keempat, yaitu bentuk pantangan yang berikutnya, di dalam akar tidak boleh ada akar. Ya, di dalam akar ada akar. Nah, ini sajian seperti ini tidak disarankan, tapi sebaiknya dicarikan bentuk sederhananya. Bentuk sederhananya berapa? Bentuk sederhananya adalah, kalau bentuknya seperti ini, bentuk sederhananya adalah akar A ditambah akar B. Ya. Nah, ini bentuk sederhananya. Dengan catatan bahwa di dalam akar itu ada bentuk akar.
di mana bentuk akarnya mempunyai kelipatan 2. Ya, mempunyai kelipatan 2. Sedangkan di depannya ada bentuk jumlah dari bilangan yang diperkalikan di dalam akar. Jadi ini adalah A dikali B, di depan ini adalah A ditambah B. Ya, sebagai contoh, kalau kita lihat, misalnya nomor 1, yaitu yang paling mudah aja ya. Kalau kita ketemu dengan akar nomor 1, akar 7 ditambah 2 akar 10. Nah, ini akarnya di dalam akar. Nah, kita perhatikan, di dalam akar ini ada 2 nggak ini? Ada angka 2-nya nggak? Ada. Kalau ada angka 2-nya, kita tanyakan 10 itu berapa kali berapa? Yang jumlahnya 7. Ya, jadi kalau dikali 10, kalau dijumlah 7. Oke, benar. Jadi ini adalah 5 dikali 2. 7 itu 5 ditambah 2. Nah, berarti kalau ini sudah sama bilangannya, maka hasilnya adalah akar 5 ditambah akar 2. Oke. Yang lain misalnya, kedua, akar 8 dikurang 2 akar 15. Nah, kita akan dapatkan di dalam akar ada akar, di depannya kelipatan 2, oke. Maka kita tanyakan 15 itu berapa kali berapa, yang jumlahnya 8. Maka kita akan dapatkan ini adalah 5 dikali 3. 8 itu 5 ditambah 3. Sehingga ini adalah akar 5 dikurang, karena di sini dikurang. Kalau di sini ditambah, ini tambah. Dikurang akar 3. Oke. Nah, demikian pantangan dalam bentuk akar. Nah, karena ini cukup panjang, kita tambah lagi ya. Kita lihat kalau seandainya, bagaimana kalau bilangannya itu di dalam akar itu, contoh ya, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, di dalam akar itu adalah 8 ditambah 4 akar 3. Jadi nggak 2, tapi 4. Apa yang harus kita lakukan kalau di depan akar yang di dalam itu bukan 2, tapi 4? Nah, kita usir yang 2-nya. Jadi, kita dapatkan 8 plus 2, 4 itu kan 2 kali 2. 2 kali 2 akar 3. Lalu 2 yang ini tetap. Nah, 2 yang ini masuk ke dalam menjadi 4. Ya, sehingga menjadi 2 akar 4 kali 3. Ya, 4 kali 3, 12. Nah, baru kita dapatkan di luar akar sudah sama. Sudah 2. Ya, sudah angka 2. Maka baru kita tanyakan 12 itu berapa kali berapa, yang jumlahnya 8. Ya, 12 itu berapa kali berapa, yang jumlahnya 8. Kita dapatkan adalah 6 dengan 2. Karena 6 ditambah 2 sama dengan 8. Berarti bentuk itu adalah akar 6 ditambah akar 2. Oke. Nah, mungkin contoh berikutnya yang lain adalah yang keempat ya. Ini terakhir sebelum kita akhiri. Contoh yang keempat adalah akar 19 dikurang 6 akar 10. Nah, akar 19 dikurang, nah 6-nya itu kan ada 2. 2-nya kita tinggal,
Sementara 3-nya kita usir ke dalam. 3-nya kita usir ke dalam menjadi 9 dikali 10. Ya. 9 dikali 10 itu kan 90. Nah, 90 itu berapa kali berapa yang jumlahnya 19? Udah kelihatan kan? Jadi 90 itu adalah 10 dikali 9 yang jumlahnya 19. Karena 10 ditambah 9, 19. Sehingga ini adalah akar 10 dikurang akar 9. Berarti akar 9 kan istimewa. Berapa? 3, betul. Ya, jadi kita dapatkan akar 10 dikurang 3. Demikian untuk sementara, nanti akan kita lanjutkan ke bagian yang kedua untuk melihat beberapa contoh soal. Jangan sampai terlewatkan. Sampai jumpa pada episode berikutnya, part 2. Ya, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa. Salam bahagia.